Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang tindak pidana asuransi. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yakni saya sendiri selaku moderator, Farhan Fadli Rumakei dengan NIM 2020211478. Yang kedua Estrella Usmani dengan NIM 2020-21499. Yang ketiga Bernardius Jansen de Fretes dengan NIM 2020-21-534. Dan yang terakhir Henry Peter Samalilewai dengan NIM 2020-21505. Yang pertama saya akan serahkan kepada Estrella Usmani sebagai pembaca pertama. Ya, yang pertama itu pengertian dari asuransi. Ya, sebagaimana kita tahu, asuransi itu dipergunakan untuk tindakan sistem atau bisnis di mana perlindungan finansial atau ganti rugi secara finansial untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya. Mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan, atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Menurut ketentuan pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung meningkatkan dirinya kepada tertanggung dengan menerima primer untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu event atau peristiwa yang tidak pasti. Ya, adapun ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang usaha perasuransian. Undang-Undang Asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung meningkatkan dirinya kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Ya, di bagian pertama ini berdasarkan definisi asuransi. Ya, di situ merupakan suatu bentuk perjanjian di mana harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata. Namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1774 KUH Perdata. Yang bagian kedua itu akturia atau aktuarial adalah fungsi pada suatu perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip matematika pada asuransi, termasuk mengkalkulasi atau memperhitungkan daftar harga premi serta memastikan kesehatan perusahaan dari segi keuangan. Yang ketiga itu klaim. Klaim adalah beban yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi terhadap pemegang polis sehubungan dengan asuransi antara perusahaan asuransi dengan konsumen atau pemegang polis akibat terjadi peristiwa yang diasuransikan atau yang jatuh tempo. Yang keempat itu reasuransi adalah pihak yang menerima pertanggungan ulang dari suatu penutupan asuransi. Retrosesi adalah pelimpahan risiko dari perusahaan reasuransi kepada perusahaan reasuransi lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah tujuan asuransi. Tujuan asuransi yang pertama adalah memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita oleh satu pihak. Yang kedua adalah untuk meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus untuk mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga adalah pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. Yang keempat adalah dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Yang terakhir atau kelima
adalah sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Selanjutnya adalah fungsi utama atau fungsi primer dari asuransi. Yang pertama adalah sebagai pengalihan risiko, sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko atau kerugian dari tertanggung sebagai original risk bearer kepada satu atau beberapa penanggung, sehingga ketidakpastian yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga akan menjadi proteksi asuransi yang pasti merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi. Fungsi utama atau fungsi primer dari asuransi yang kedua adalah penghimpunan dana, atau sebagai penghimpunan dana dari masyarakat atau pemegang polis yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah. Dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut yang kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita oleh salah seorang tertanggung. Yang ketiga adalah premi seimbang. Premi seimbang berguna untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan risiko yang dialihkannya kepada penanggung atau equitable premium, dan besar kecilnya premi yang harus dibayar tertanggung dihitung berdasarkan satu tarif premi atau rate of premium dikalikan dengan nilai pertanggungan. Baik, prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang pertama, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang kedua, prinsip etikat baik. Yang ketiga, prinsip keseimbangan. Yang keempat, prinsip subrogasi. Yang kelima, prinsip sebab akibat. Yang keenam, prinsip kontribusi. Dan yang ketujuh, prinsip follow the fortunes. Yang berikut 3 hal dalam asuransi. Yang pertama, penanggung atau pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Yang kedua, tertanggung atau pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Yang ketiga, suatu peristiwa belum tentu akan terjadi. Yang berikut unsur-unsur pasal 246 KUHD. Yang pertama, adanya kepentingan dalam pasal 250 JO dan pasal 268 KUHD. Yang kedua, adanya peristiwa tak tertentu. Yang ketiga, adanya kerugian. Yang berikut perbedaan asuransi dan perjudian. Yang pertama, terdapat perjudian atau pertaruhan. Undang-undang tidak memberikan akibat hukum dari perjudian yang timbul adalah natur like verbintiness. Sedangkan dari asuransi timbul suatu perikatan yang sempurna. Kepentingan dalam asuransi adalah karena adanya peristiwa tak tentu itu untuk tidak terjadi di luar atau sebelum itu perjanjian. Sedangkan perjudian kepentingan atas peristiwa tidak tentu itu baru ada pada kedua belah pihak dengan diadakannya perjudian atau pertaruhan. Syarat sah perjanjian asuransi diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua, ditambah ketentuan pasal 251 KUHD tentang pemberitahuan atau notification, yakni tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Apabila lalai maka pertanggungan menjadi batal. Yang berikut terjadi perjanjian asuransi. Yang pertama, asuransi bersifat konsensual atau perjanjian harus dibuat tertulis dalam suatu akta yang disebut polis dalam pasal 255 ayat 1 dan pasal 258 ayat 1 KUHD. Pembuktian adanya kata sepakat, polis belum ada pembuktian dilakukan dengan segala catatan, nota, surat perhitungan, dan telegram. Yang berikut, pembuktian janji-janji dan syarat-syarat khusus harus tertulis dalam polis. Jika janji-janji atau syarat-syarat khusus tidak tercantum dalam polis, maka janji-janji yang dianggap tidak ada atau batal. Apa itu polis asuransi? Polis asuransi adalah dokumen legal yang menjadi kontrak tertulis antara pemegang polis di kasus ini atau siapapun yang membayar premi dan penanggung atau pihak perusahaan asuransi. Semua hal yang mengenai syarat dan ketentuan dari hubungan antara pemegang polis dan penanggung tertulis di sana termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Polis sebagai bukti tertulis, isi polis kecuali asuransi jiwa pasal 256 KUHD
hari pembuatan perjanjian asuransi, nama tertanggung untuk diri sendiri atau untuk orang ketiga, uraian yang jelas mengenai benda objek asuransi, jumlah yang dipertanggungkan, bahaya yang ditanggung oleh penanggung, saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung, premi asuransi, umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala syarat yang diperjanjikan antara pihak-pihak. Dalam polis juga harus dicantumkan isi polis berbagai asuransi yang diadakan lebih dahulu sebelumnya dengan ancaman batal jika tidak dicantumkan pasal 271, 272, 280, 603 KUHD. Jenis-jenis polis: polis maskapai, polis bursa, polis Lloyds, polis perjalanan, polis waktu. Klausula dalam polis: klausula premier risque, klausula all risk, klausula sudah mengetahui, klausula renunciation, klausula from particular average, klausula with particular average. Ya baik, yang berikut jenis-jenis perasuransian. Yang pertama, usaha asuransi kerugian. Jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, usaha asuransi jiwa. Jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga, usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa. Yang berikut bentuk hukum usaha asuransi. Yang pertama, perusahaan perseroan atau persero. Yang kedua, koperasi. Yang ketiga, perseroan terbatas. Yang keempat, usaha bersama atau mutual. Yang kelima, catatan. Usaha konsultan, aturia, dan agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perseroan. Yang berikut kejahatan perasuransian, yaitu menjalankan usaha perasuransian tanpa izin. Di antaranya yang pertama, penggelapan premi asuransi. Yang kedua, penggelapan kekayaan perusahaan asuransi. Yang ketiga, penerima, penada, pembeli, penjual kembali, penganun kekayaan perusahaan asuransi hasil penggelapan. Yang berikut, pemalsuan dokumen perusahaan asuransi. Dan yang terakhir, tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama-nama badan hukum atau bukan badan hukum. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.